Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kami dimampukan kembali untuk ada dalam ibadah raya kami. Saat ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimampukanlah setiap kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga meninggalkan tugas yang harus diteruskan oleh para murid dan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk supaya kita dapat melanjutkan mandat yang diberikan Kristus kepada setiap orang percaya, Kristus menjanjikan kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Hari ini kita kembali memperingati akan hari turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sesungguhnya kehadiran kita sebagai gereja yang diizinkan Tuhan ada sampai masa kini? Bagaimana kita mampu, bagaimana kita bisa sebagai gereja bisa menjawab kebutuhan zaman ini? Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, menggambarkan situasi akhir zaman, menggambarkan kehidupan manusia di tengah-tengah akhir daripada zaman. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri."
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi manusia pada akhir daripada kesudahan zaman. Manusia mencintai dirinya sendiri, manusia tidak peduli satu dengan yang lain, manusia sukar untuk diatur. Meskipun mereka melakukan ibadah mereka melakukannya secara lahiriah, tapi mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran dunia akhir-akhir ini. Lalu bagaimana kehadiran gereja, kehadiran kita sebagai orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Bahwa Kristus menjanjikan roh penghibur bagi setiap orang yang percaya. Roh kebenaran kepada setiap orang percaya. Kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita sebagai gereja yang hadir pada masa kini mampu menggerakkan, mampu menyatakan diri kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama bahwa gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus harus yang pertama, gereja saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Kristus mau supaya kita meneruskan mandatnya. Kristus mau supaya kita melanjutkan pekerjaannya. Bagaimana kita sebagai gereja yang digerakkan bukan dengan kekuatan manusia. Bagaimana kehadiran kita sebagai gereja yang digerakkan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus yang telah dicurahkan kepada tiap-tiap orang percaya. Yang pertama, gereja harus menyuarakan, gereja harus berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Meskipun kondisi dunia hari-hari ini semakin tidak baik keadaannya. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bagaimana gambaran manusia di akhir daripada kesudahan. Tetapi gereja Tuhan, gereja yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus harus berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Mari kita melihat bagaimana gereja pada masa para rasul mampu menggerakkan, mampu menyatakan kebenaran di tengah-tengah segala situasi yang tidak mungkin. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Yesus disalibkan. Orang-orang yang menyalibkan saat itu ada bersama dengan para rasul. Kita melihat dalam pembacaan kita. Ketika Roh Kudus tercurah atas setiap orang percaya, ketika Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya pada masa itu, para rasul mereka mampu berkata-kata di dalam bahasa-bahasa dari setiap orang yang berkumpul di situ. Kita melihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang keempat berbunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya
pada masa itu mampu berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa yang dapat dipahami oleh setiap orang yang ada pada masa itu. Dikatakan ayatnya yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang Galilea mampu berbicara dalam bahasa Partia, dalam bahasa Media, dalam bahasa Elim, bahkan dalam bahasa Arab. Mereka mampu berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang ada di situ. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka mampu untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mereka mampu berkata dalam berbagai bahasa agar setiap orang yang hadir di Yerusalem pada masa itu mengerti tentang apa yang akan dikatakan oleh Kristus lewat para rasul dan murid-muridnya. Di ayatnya yang selanjut kita melihat bahwa ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus mampu menyuarakan kebenaran. Ketika orang-orang saat itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus mampu berkata dalam berbagai bahasa, ada banyak orang juga yang di sekitar situ menyatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Ada dari mereka yang sedang mengalami kebingungan, mengapa? Apa arti dari semua ini? Dan ada orang yang berkata bahwa mereka sedang mabuk anggur. Gereja yang berani menyatakan kebenaran adalah gereja yang berani menyatakan benar di atas kebenaran, salah di atas kesalahan. Kita melihat reaksi dari gereja Tuhan pada masa itu. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika situasi pada masa itu, ada banyak orang yang masih diliputi ketakutan. Ada banyak orang-orang yang juga tidak menyukai tentang siapa itu Yesus. Tetapi sebagai gereja Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus bangkit bersama dengan 11 muridnya. Mereka menyatakan kebenaran. Mereka membuka kebenaran. Mereka berkata bahwa orang-orang ini tidak sedang mabuk anggur. Tetapi mereka akan menyatakan kebenaran-kebenaran yang berasal daripada Allah. Kita melihat pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bagaimana Petrus berani menyatakan tentang siapa itu Yesus yang disalibkan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salib dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita belajar dari ke-12 rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai gereja mula-mula. Mereka menyatakan, mereka menyuarakan tentang kebenaran. Siapa sesungguhnya Yesus yang disalib pada masa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita juga telah belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada Yesus, kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus, hendaklah kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Petrus bersama dengan rekan-rekannya menghargai, menghormati kemerdekaan yang telah dianugerahkan. Kemerdekaan karena kematian Yesus di atas kayu salib, dengan berani menyuarakannya kepada setiap orang. Bahwa Kristus yang kamu salib, dialah yang ditetapkan Allah bagi penebusan dosa manusia. Yang kedua yang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Gereja yang mengalami perubahan. Ayatnya yang ke-41 berkata bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah gereja yang berani menyatakan identitasnya di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka memberi diri mereka untuk mengakui, untuk percaya, untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai gereja, kita sebagai gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita nyatakan identitas diri kita di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan menyatakan apa yang Kristus taruh di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah gereja yang selalu rindu untuk bersekutu. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus bukan gereja secara individual, bukan gereja yang suka menyendiri, tetapi gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah gereja yang selalu haus akan persekutuan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang membawa perubahan adalah gereja yang berani menyatakan identitas dirinya. Yang kedua, gereja yang membawa perubahan adalah gereja yang selalu rindu ada di dalam persekutuan. Gereja yang selalu rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Gereja yang selalu rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-45 sampai dengan 47. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah gereja yang saling memperhatikan, yang saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan bahwa mereka bertekun, ayat ke-46. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah bangunan. Gereja bukan aksesoris yang ada di dalamnya, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus
telah dianugerahi, telah diberikan roh kebenaran, Roh Kudus yang menguatkan, yang menghibur dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita pada hari ini, gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah gereja yang berani menyatakan kebenaran di tengah kondisi dunia yang telah jauh dari kebenaran. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus yang kedua adalah gereja yang mampu, yang mau berubah dan membawa perubahan. Gereja yang selalu haus akan persekutuan, gereja yang selalu haus diperlengkapi, gereja yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan saling melengkapi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga kehadiran kita pada ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kehadiran kita sebagai gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus akan disukai oleh tiap-tiap orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari sebagai gereja Tuhan, kita menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami belajar hari ini. Dan saat ini Bapa, kami berdoa mohon berkat atas bangsa dan negara kami. Mohon berkat atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami mohon damai sejahtera terjadi atas bangsa dan negara kami. Bahkan kami dimampukan untuk melalui setiap pergumulan yang sedang ada. Bahkan apa yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah bangsa kami untuk menghadapi kehidupan yang baru dalam proses COVID-19 ini. Dan biarlah kami semua mampu untuk menaatinya, mampu untuk beradaptasi di tengah situasi dunia saat ini. Kehadiran gerejamu kiranya boleh menyatakan kebenaran yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia di dalam pengiringanmu akan Tuhan. Andalkanlah Dia dalam seluruh laku dan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.